Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu yang tentunya tidak asing lagi keutamaan menuntut ilmu agama. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar pengingat bahwa di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu adalah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita luruskan niat kita hadir di majelis ini semata-mata ingin mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bahas tema, yaitu bidadari cemburu padamu. Tema ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita. Di antaranya yang paling penting adalah meyakini adanya bidadari di surga. Tentu yang kita maksud bidadari cemburu kepada wanita muslimah di dunia, yaitu bidadari yang ada di surga. Ada di dunia nggak ada yang namanya bidadari. Ya, kalaupun ada bidadari dunia, namun ini semu. Adapun bidadari di surga, maka ini ada dan harus kita yakini. Di antara hal yang mendasari keyakinan ini, kita bisa melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Dukhan misalnya, ayat yang ke-54, atau dimulai dari ayat yang ke-51 sampai 54, atau bahkan seterusnya. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surga-surga yang di dalamnya ada mata air. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman.
fi jannati wa uyun, yaitu di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka memakai kain sutra yang halus dan sutra yang tebal. Mutaqabilin, mereka saling duduk berhadap-hadapan. Kadzalika, dan demikianlah, wa zawwajnahum bihurin in, kami berikan kepada mereka penghuni surga pasangan berupa bidadari yang bermata indah. Hurin ain, bidadari yang bermata indah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi penghuni surga yaitu para bidadari, yang tentunya ini memberikan faedah kepada kita bahwa akan ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa wanita di akhirat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dan keistimewaan. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang sifat-sifat mereka. Cukuplah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama bidadari untuk penghuni surga. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana bidadari yang ada di surga itu cemburu? Tentu kalau cemburu itu kepada sesama wanita, dan yang dimaksud tentu saja adalah kepada istri para lelaki yang beriman di dunia. Maka ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini, meskipun sebagiannya tidak secara langsung dan sebagiannya itu hadis yang dhaif. Namun sebagai wawasan sedikit kita singgung. Sekali lagi, hadis ini hadis yang dhaif, namun setidaknya ini menguatkan apa yang nanti akan kita sampaikan dari hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anisa'ud dunya afdalu amil hurul ain?" Wahai Rasulullah, apakah wanita di dunia itu lebih utama dibandingkan dengan bidadari di surga? Qala, maka diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bal nisa'ud dunya afdalu minal huril ain." Bahkan wanita di dunia yang salihah tentu saja lebih utama daripada bidadari di surga. Kafadli taharati 'alal batanah, sebagaimana keutamaan taharah bersuci dibandingkan hal yang batin. Maka sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wa bimadza?" Wahai Rasulullah, dengan apa wanita salihah di dunia itu lebih utama daripada bidadari di surga? Maka beliau menjawab, bisalatihim wasiyamihin, bisalatihinna wasiyamihinna wa ibadatihinna Allah Azza wa Jalla. Dengan salat-salat mereka, dengan puasa-puasa mereka, dan dengan ibadah-ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini sekali lagi meskipun hadisnya dhaif, namun kita yakini bahwasanya wanita-wanita salihah di dunia mereka itu beramal saleh. Mereka mengerjakan amal saleh. Mereka menjaga salat, menjaga puasa secara khusus, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Sedangkan bidadari-bidadari di surga, mereka tidak pernah hidup di dunia. Mereka hanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk melayani para lelaki yang ada di surga, para lelaki penghuni surga.
Kalaupun dari sisi fisik, maka wanita-wanita salihah di dunia pun juga tidak kalah menariknya dengan bidadari di surga. Ya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, seorang istri yang salihah apabila dia dimasukkan surga bersama dengan suaminya, dia akan menjadi pemimpin dari bidadari-bidadari yang ada. Dan yang namanya pemimpin tentu memiliki keutamaan lebih dibandingkan dengan yang dipimpin. Nah, jadi dari segi fisik tentu bidadari atau wanita solehah di surga tidak kalah menariknya dengan bidadari di dunia. Ya, kalau seorang wanita solehah Allah takdirkan masuk surga, maka dari segi fisik, penampilan dan pelayanan maka tidak kalah menariknya, bahkan lebih menarik, lebih hebat, lebih istimewa dibandingkan dengan bidadari di surga. Apalagi ada nilai plus dari wanita salihah yang tidak dimiliki bidadari di surga, yaitu ketika mereka hidup di mana? Di dunia. Mereka beramal saleh. Mereka menjaga salat, menjaga puasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ketika seorang wanita salihah memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan bidadari di surga, ini mengisyaratkan adanya kecemburuan. Adanya kecemburuan. Nah, didukung oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain." Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya yang ada di surga berupa bidadari di surga akan berkata kepadanya, "La tu'zihi qatalakillah." Jangan engkau sakiti dia, wahai istri di dunia, semoga Allah memerangimu, semoga Allah mencelakakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun, sesungguhnya suamimu itu di sisimu hanya seperti tamu, yang singgah sementara. Yushiku an yufariqaki ilaina, hampir saja ia akan berpisah denganmu dan akan pergi menuju diri kami. Lihat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bidadari di dunia itu bisa melihat apa yang diperbuat oleh manusia di dunia. Dan dalam hal ini khususnya adalah perilaku istri terhadap suaminya. Ya. Jadi seakan-akan bidadari di akhirat, di surga itu mengintai suami dan istri yang ada di dunia. Kalau si istri ini menyakiti suaminya, maka bidadari di surga akan mendoakan keburukan, menunjukkan kalau mereka cemburu. Ya, kenapa calon suamiku di surga kau sakiti? Nah, ini menunjukkan apa? Kecemburuan. Hanya saja kecemburuan ini mungkin menjadikan mereka itu membenci kita, membenci para wanita di dunia. Ya, sampai didoakan apa? Semoga Allah mencelakakan dirimu. Dan diingatkan bahwasanya suamimu itu hanya tamu sementara, karena sebentar lagi dia akan pergi menuju diri kami. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita di dunia ini bisa membuat bidadari di surga cemburu. Namun ingat, kalau perbuatan kita ini menyakiti suami, maka kecemburuan yang ada itu adalah kecemburuan yang bersifat negatif.
Bidadari surga akan membenci kita dan menganggap kita nggak ada apa-apanya berarti sama saya. Ya, kalau perbuatanmu seperti itu, ya nggak lama lagi suamimu akan lari ke saya setelah dia meninggal dunia. Tapi kalau wanita atau istri yang salihah, maka bidadari di surga akan cemburu dari nilai positif. Jadi seakan-akan saingan kita nih. Nah, ternyata pelayananmu di dunia seperti itu, maka aku akan berusaha untuk melayani di surga nanti dengan lebih baik. Ini yang bisa diambil faedah dari hadis yang mulia ini. Ya, didukung dengan hadis yang dhaif tadi, meskipun sekali lagi hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Namun setidaknya bisa menjadi wawasan ya atau mendukung dari hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar bidadari di surga cemburu kepada wanita atau istri di dunia dengan cemburu yang positif, maka tentu seorang istri di dunia ini harus memperbaiki diri, harus memiliki karakteristik sebagai wanita salihah. Karena inilah jalan satu-satunya bagaimana agar wanita di dunia itu bisa menjadi permaisuri dan pemimpin dari bidadari-bidadari di surga. Kalau seorang istri di dunia tidak salihah dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia masuk ke dalam neraka, maka tentu tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi permaisuri bagi suaminya di surga. Dan tentu suaminya di surga akan ditemani oleh bidadari-bidadari yang ada di surga. Namun apabila seorang wanita salihah benar-benar berusaha untuk taat kepada Allah dan suaminya, maka inilah yang akan menjadikan mereka permaisuri di surga dan pemimpin dari para bidadari di surga. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti kesimpulannya apa? Seorang wanita salihah yang dicemburui oleh bidadari di surga itu harus memiliki karakteristik atau sifat-sifat dari wanita salihah. Dan pembahasan tentang wanita salihah ini tentu banyak kita dapatkan. Mungkin di antaranya sudah sering kita dengar, kita baca, kita saksikan di ceramah-ceramah asatidzah kita, kemudian di artikel-artikel yang disusun oleh para ulama dan ustadz-ustadz kita. Ya, namun di sini kita mengingatkan dan saling melengkapi. Barangkali ada di antara tulisan atau ceramah dari asatidzah kita itu bisa kita lengkapi atau bahkan mungkin bisa kita pertegas. Taib. Sebelumnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya pedoman utama tentu kita yakini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka sebelum kita membahas tema-tema yang terkait dengan karakteristik wanita salihah, tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sifat wanita mukminah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita sibuk mencatat, sibuk mengurutkan nomor 1, 2, 3 sifat wanita solehah 1A, 2B, 3C, 4D, yang semuanya itu tentu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita lupakan yang paling utama, yaitu dari Al-Quran sendiri. Maka sebelum kita memulai pembahasan macam-macam karakter wanita salihah atau tingkatan-tingkatan atau urut-urutan sifat wanita salihah, terlebih dahulu kita lihat apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Surat An-Nur ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minati
yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin aw abai bu'ulatihin aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihin aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihin aw bani akhwatihinna aw nisaihin aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali wat tifli alladhina lam yazharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Taib, sekalian kita urutkan ya faedah hadis. Maka karakter wanita mukminah di dalam Al-Quran, dalam hal ini di surat An-Nur ayat ke-31, maka yang pertama adalah apa? Menjaga pandangan. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga farji-farji mereka, yaitu kemaluan mereka, kehormatan mereka. Berarti yang kedua, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang memang biasa tampak. Berarti yang ketiga, tidak menampakkan perhiasan. Ya, kita tidak membahas tafsir dan perincian, namun yang jelas dikatakan perhiasan yang tidak boleh tampakkan adalah perhiasan yang indah, yang menarik orang untuk melihat, yang membuat orang tertarik untuk menikmati. Adapun yang biasa terlihat seperti pakaian, ya tentu tidak dilarang. Ya, bukan itu yang dimaksud. Karena pakaian juga apa? Perhiasan. Tapi perhiasan yang diperbolehkan untuk dilihat. Pakaian yang apa? Menutup aurat. Ya, pakaian yang menutup aurat. Taib. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaknya mereka menjulurkan khimar-khimar mereka di dada-dada mereka. Berarti yang keempat apa ini? Menjulurkan jilbab. Ya, khimar itu penutup kepala dan jilbab itu yang menutupi dada. Adapun kebiasaan masyarakat kita ini disambung. Jadi ya nutupi kepala sampai nutupi dada sampai ke perut. Jadi sudah masuk kategori khimar dan jilbab. Ya. Kemudian selanjutnya wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka tampakkan perhiasan. Tadi dilarang menampakkan perhiasan, sekarang diingatkan lagi. Illa, tetapi ada pengecualian. Boleh menampakkan perhiasan kepada siapa? Libu'ulatihin, kepada suami. Au abaihin, ayah. Au abai bu'ulatihin, ayah dari suami, mertua. Au abnaihin, atau anak. Au abnai bu'ulatihin, anak suami. Misalnya seorang janda menikah dengan duda yang memiliki anak, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dia menampakkan auratnya, sebagian auratnya kepada anak suaminya. Au ikhwanihin, atau kepada saudara-saudaranya. Au bani ikhwanihinna, atau anak saudara, ponakan. Au bani akhwatihinna, atau anak dari saudari, ponakan. Au nisaihinna, atau sesama wanita muslimah. Au ma malakat aymanuhun, atau budak yang mereka miliki. Aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal,
atau laki-laki yang mengikuti kehidupan yaitu rumah tangga mereka tetapi tidak memiliki hawa nafsu, mungkin seperti orang yang sudah tua renta, awit tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa, atau kepada anak yang mereka itu belum memperhatikan aurat wanita, ya, temannya anak-anak kita yang masih kecil, itu boleh kita menampakkan aurat kita, sebagian aurat kita. Nah, ini apa? Yang kelima. Jadi tidak menampakkan aurat kecuali kepada yang telah disebutkan di dalam ayat ini. 6. Demikian pula wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Ini sebagai pelengkap dari yang kelima dan ketiga. Dan janganlah ia memukulkan ke kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan. Pakai gelang kaki kemudian dihentakkan supaya gemerincingnya didengar. Lalu para laki-laki melihat. Lalu laki-laki tertarik. Ya. Ini menyalahi sifat yang ketiga ataupun yang kelima. Dan yang terakhir, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sifat wanita mukminah yang keenam di dalam Al-Qur'an adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat utama, karakteristik utama wanita mukminah di dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini berlaku bagi siapapun, wanita manapun. Baik wanita yang masih bujang maupun wanita yang sudah menikah, baik gadis maupun janda, mereka harus memiliki 6 sifat dasar ini. Ya, mereka harus memiliki 6 sifat dasar ini. Adapun kalau seorang wanita itu sudah menikah, memiliki suami, dan juga bisa menjadi sebab bidadari cemburu, maka tentu ada karakter-karakter yang lain. Dan ini yang akan kita sebutkan di dalam pembahasan kita. Jadi pembahasan ini kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama, karakter wanita mukminah menurut Al-Qur'an, dan ini bersifat umum. Ada 6 tadi yang kita ambil dari surat An-Nur ayat ke-31. Menjaga pandangan, menjaga kemaluan, tidak menampakkan perhiasan, menjulurkan jilbab, tidak menampakkan aurat kecuali kepada yang disebutkan, dan yang ke-6 bertaubat. Nah, ini secara umum. Adapun secara khusus bagi wanita mukminah yang menjadi seorang istri laki-laki mukmin di dunia, maka mereka harus memiliki karakter tambahan. Dan kita mulai yang pertama. Karakteristik istri salihah. Yang pertama adalah menjaga kewajibannya. Menjaga kewajibannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam satu hadis yang singkat tapi komplit. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kewajiban seorang istri salihah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Yang artinya, apabila seorang wanita salat 5 waktu,
berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga farjinya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga melalui pintu-pintu surga yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di antara hadis yang paling agung tentang pedoman hidup seorang wanita muslimah, khususnya yang sudah menikah dan memiliki seorang suami. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lebar bagi mereka untuk masuk surga lewat pintu yang mana saja. Pintu surga itu banyak. Namun sekarang bukan saatnya membahas tentang perinciannya. Namun yang jelas bukan hanya satu. Ada pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa, ada pintu sedekah bagi orang yang gemar bersedekah, ada pintu-pintu yang lain. Nah, seorang wanita muslimah dapat kesempatan besar untuk bisa masuk lewat pintu yang mana saja. Menunjukkan mereka bisa memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tidak semua orang bisa masuk pintu surga, lah ini disuruh masuk pintu surga lewat mana saja. Ya, jadi dia punya free pass. Kalau orang yang normal, seorang mukmin yang normal, dia akan masuk pintu surga lewat pintu tertentu. Dan ini pintu yang mana saja. Namun syaratnya dia harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Yang pertama, salat 5 waktu. Ya. Sebaik apapun seorang wanita muslimah dan sebaik apapun pelayanannya terhadap suami, setaat apapun dia kepada suaminya, tapi kalau enggak sholat enggak ada artinya. Ya, suami memang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi wanita untuk mentaati secara total. Tapi tetap ada ketaatan di atasnya. Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang paling wajib bagi seorang wanita muslimah setelah tauhid adalah salat. Maka jangan sampai pelayanan kita kepada suami karena kita ingin mengejar surga menjadikan kita lalai dari kewajiban yang lebih wajib, ketaatan yang lebih harus kita taati, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu. Setelah itu puasa di bulan Ramadan. Ini juga sama. Tidak ada artinya seorang wanita berbuat baik kepada suaminya tapi dia enggak puasa. Ya. Suami memerintahkan perkara yang mungkar di bulan Ramadan misalnya, maka tidak ada ketaatan. Kalaupun suami memaksa dan istri tidak mampu berbuat apa-apa, maka yang wajib untuk membayar denda adalah suaminya. Tapi wajib bagi istri untuk menolak. Karena apa? Ini bertentangan dengan perintah Allah, puasa di bulan Ramadan. Nah, setelahnya wahafizat farjaha, menjaga farjinya, menjaga kehormatannya. Tatkala suami sedang tidak di rumah, tatkala suami sedang tugas di luar, maka seorang wanita salihah di samping menjaga ketaatannya kepada Allah, maka hendaknya dia menjaga kehormatannya. Dan yang berikutnya mentaati suaminya. Dan di mana-mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang paling sulit ini yang ini. Ya enggak? Ya. Alhamdulillah salat kita bisa menjaga salat, bahkan kita yang lebih mengingatkan suami, "Mas, bangun, sudah subuh." Ya.
Alhamdulillah kita terdepan dalam masalah sholat. Puasa juga demikian. Menjaga kehormatan, alhamdulillah, dengan kita memakai busana muslimah yang tertutup, rapat. Ini bisa meminimalisir godaan-godaan sehingga kehormatan kita tetap terjaga. Ya, apalagi kita diperintahkan untuk lebih sering di rumah. Waqarna fi buyutikun. Nah, tentu kehormatan ini termasuk di antara perkara yang mungkin mudah untuk kita jaga. Tapi yang keempat, nah ini yang sulit. Ya, ini tantangan terbesar, mentaati suami. Mentaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Perhatikan. Kalau mentaati suami dalam perkara-perkara yang memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, ini mungkin mudah. Suami menyuruh istri sholat, suami menyuruh istri untuk puasa, suami menyuruh istri untuk perkara-perkara kebaikan yang lain. Tapi kalau perintah dalam perkara yang mubah, nggak wajib menurut syariat, tapi mubah, dan suami menginginkan hal itu, nah ini yang berat. Ya, karena bisa jadi istri memiliki pendapat yang lain, istri memiliki pertimbangan yang lain. Berarti nggak boleh istri memiliki usulan, boleh. Tapi perhatikan kepada siapa kita mengusulkan. Kalau kepada teman sejawat, mungkin kita bisa adu argumentasi, bisa debat. Tapi kalau kepada suami yang Allah sebutkan sebagai qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita, tentu beda. Enggak mungkin dong kita usul kepada presiden, usul kepada Pak Bupati, Pak Gubernur, seperti kita usul kepada teman kita. Ada adab-adab yang harus dijaga. Itu pun kalau usulan kita tidak diterima, maka kita lapang dada. Nah, itu usulan kita kepada pemimpin. Nah, wanita memiliki pemimpin dalam rumah tangganya, yaitu seorang suami. Oleh karena itu, ketaatan kepada suami ini adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh seorang wanita salihah di dunia. Terlebih kalau ia ingin menjadikan dirinya dicemburui oleh bidadari di surga. Ya, seperti hadis yang tadi kita sampaikan, la tu'dhihi qatalakillah. Ini kata bidadari di surga. Jangan kamu sakiti dia. Sakiti dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Membuat kecewa suami termasuk bentuk menyakiti suami. Ya, dalam perkara-perkara yang mubah, sekali lagi. Kalau dalam perkara yang mutlak melanggar syariat, tidak ada ketaatan kepada siapapun. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Sang Pencipta. Suami kita di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan. Berarti boleh menolak. Meskipun suami akan sakit hati, meskipun suami akan membenci kita. Karena kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perkara-perkara yang mubah, tidak ada perintahnya di dalam syariat dan tidak ada larangannya di dalam syariat. Suami menghendaki sesuatu, sedangkan istri memiliki pertimbangan lain, memiliki kehendak lain. Dan ketika sudah diutarakan usulannya, sudah disampaikan pertimbangannya dengan cara yang baik, yang santun, suami tetap menolak. Nah, ini tantangannya. Ya, suami tetap bersikup, enggak, saya maunya begini. Maka kalau sampai si istri cemberut atau bahkan marah, enggak terima, maka ini bisa menyakiti suami, maka ini akan menjadi sebab bidadari di surga akan meremehkannya. Ya, cemburu yang negatif, bukan cemburu yang positif. Kalau cemburu yang positif, seorang istri baik kalau mas inginnya demikian, saya ikut, saya ridho.
Bidadari di dunia akan cemburu. Jangan cemburu yang positif. Taib. Jadi ini kewajiban wanita salihah, istri salihah di dunia. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang wanita atau istri yang salihah, yaitu hendaknya dia memiliki sifat kasih sayang yang senantiasa kembali pada suaminya dan mencari maafnya. Seorang wanita atau istri salihah harus memiliki karakter penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Hal ini bisa kita ambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku beritahukan kalian tentang istri-istri kalian dari kalangan ahli surga? Jadi wanita-wanita salihah di dunia yang menjadi ahli surga. Kata Nabi SAW, "Al-wadudul waludul a'udu ala zawjiha." Yaitu istri yang memiliki kasih sayang, yang penuh kasih sayang. Al-wadud dari kata wud, sebenarnya bermakna cinta. Pernah dengar kata mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah tenang, mawaddah kecintaan, dan rahmah kasih sayang. Namun seringkali al-mawaddah itu dimaknai dengan kasih sayang. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi seorang istri yang al-wadud, penuh kasih sayang, penuh cinta, al-walud, dan memiliki banyak anak, al-a'udu ala zawjiha, yang selalu kembali pada suaminya. Apa maksud kembali pada suaminya? Dijelaskan oleh sabda Nabi berikutnya, allati idza ghadiba, yaitu ketika suaminya marah, ja'at, maka sang istri pun kembali atau datang kepada suaminya, hatta tata'a yadaha fi yadi zawjiha, lalu ia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, atau dia letakkan tangannya di bawah tangan suaminya. Wa taqul, dan dia berkata, la aduqu ghadman hatta tarda, aku tidak bisa tidur sebelum engkau ridha. Nah, ini yang menjadi apa? Poin utama. Ya. Jadi seorang istri salihah selalu berusaha mencari keridhaan suami. Ini yang dimaksud dengan apa? Selalu kembali pada suaminya dan selalu mencari maafnya. Nah, mencari keridhaan suami, kalau suaminya ridha, maka dia senang, maka dia bahagia, dan mungkin tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Kalau suaminya marah, maka dia berusaha bagaimana agar suami memaafkan. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, tangan istri ya dijulurkan kepada tangan suami. Seakan-akan terserah sampean mas, sampean mau apakan saya. Seakan-akan. Yang penting sampean gak marah, yang penting sampean ridha. Nah, karakter ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dimiliki oleh seorang istri salihah di dunia, maka ini akan membuat bidadari cemburu. Ya, betapa inginnya seorang wanita mencari keridhaan suami di dunia, sehingga dia tidak apa? Menyakitinya. Ya, kalau suami tidak tersakiti di dunia,
maka tentu tidak ada ungkapan dari bidadari di surga seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara karakteristik istri salihah hendaknya menjaga rahasia suami. Hendaknya menjaga rahasia suami. Terlebih yang berhubungan dengan masalah pribadi dan sensitif. Masalah-masalah ranjang. Ya, ini termasuk di antara perkara yang sensitif dan pribadi dan jangan sampai bocor. Maka seorang istri salihah harus pandai-pandai menjaga rahasia suami. Dalam hal ini kita bisa mengambil faedah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sekumpulan laki-laki dan wanita. Yang menceritakan hal ini adalah Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Barangkali di antara kalian wahai suami ada yang cerita apa yang telah dibuat dengan istrinya. Dan kalian wahai istri mungkin juga ada yang cerita apa yang telah dilakukan bersama suaminya. Jadi ada dua kubu, laki-laki kumpul sama laki-laki, wanita kumpul sama wanita. Lalu Nabi berbicara kepada mereka, hei kalian laki-laki, ya jangan-jangan kalian cerita apa yang dilakukan oleh kalian bersama istri. Yang wanita juga demikian, wahai para wanita, jangan-jangan kalian menceritakan apa yang dilakukan oleh suami kalian terhadap kalian. Fa'aramal qaum, maka mereka terdiam. Baik kumpulan laki-laki maupun kumpulan wanita terdiam. Mereka nggak ada yang bicara. Nah, tiba-tiba Asma binti Yazid radhiyallahu anha berani berbicara kepada Nabi SAW. I wallahi ya Rasulullah innahunna laqulna wa innahum la yaf'alun. Demi Allah wahai Rasulullah, benar mereka para wanita membicarakan hal itu. Dan mereka laki-laki juga membicarakan hal itu. Ya, dan ini fair jamaah sekalian. Kejujuran. Ya. Dan para sahabat saat itu diam. Mereka tidak berani menyangkal. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita tidak berani jujur, mending diam. Bukan berarti kita dusta. Kecuali kita ditanya, benar enggak? Harus jawab. Tapi kalau kita diingatkan dengan bahasa yang umum, lalu ternyata kok benar ya nasihatnya, maka jangan kita menyangkal. Jangan kita mencari pembenaran. Ya. Jadi momennya Nabi SAW sedang menasihati mereka. Para laki-laki duduk-duduk, kalian lagi ngomongin apa yang terjadi dengan istri kalian ya. Si wanita juga demikian. Mereka diam. Ini menunjukkan mereka melakukan. Tapi Nabi kan nggak tahu. Akhirnya Asma binti Yazid berani mengakui, benar ya Rasulullah. Wanita-wanita itu kalau lagi kumpul bareng ya cerita tentang pribadi mereka dengan suami mereka. Yang laki juga demikian ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Fa innama dzalika mithlu syaitani. Karena seperti itu, apa yang kalian lakukan itu seperti setan laki-laki, laqiya syaitanatan, bertemu dengan setan wanita, fi tariqin, di jalanan, faghasyiyaha, lalu ia kumpuli, lalu ia gauli, wan nasu yanzurun, lalu manusia melihat mereka rame-rame.
Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perumpamaan yang buruk. Perumpamaan yang menjijikkan. Yang pertama, manusia diumpamakan dengan apa? Setan. Kemudian melakukan kumpul, bergaul, ya, jima. Yang ketiga di mana? Di jalan. Manusia normal nggak ada yang melakukan hal ini. Ya, ketemu wanita di jalan, dikumpuli, dilihat orang. Manusia yang masih normal, karena yang nggak normal kan banyak ya. Yang masih normal nggak akan mau hal ini terjadi. Tapi ternyata hal seperti ini bisa terjadi dengan cara lain. Apa itu? Cerita tentang hubungan pribadi antara suami istri. Menceritakan tentang hubungan intim mereka secara khusus. Dan secara umum menceritakan rahasia mereka. Ya. Jadi ternyata perbuatan ini mirip dengan perbuatan setan tadi. Ketemu dengan setan perempuan di jalan, lalu dikumpul, lalu dilihat rame-rame sama orang. Waliyadzubillah. Maka seorang istri salihah kalau tidak mau diserupakan dengan setan di jalan, hendaknya dia menjaga rahasia suaminya. Ya. Dan sebenarnya ini juga berlaku bagi laki-laki. Jangan ceritakan rahasia intim suami istri. Ya, cuman kan sekarang kajian ibu-ibu ya. Ya enggak mungkin toh saya mengingatkan kepada suami saya sendirilah. Ya. Yang lebih banyak kan ibu-ibu, jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu. Tapi ini juga nasihat bagi saya. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Siapapun mereka, mau suami mau istri, jaga baik-baik rahasia, yaitu hubungan intim mereka berdua secara khusus dan rahasia keluarga secara umum. Ini bukan berarti kita nggak boleh konsultasi dalam masalah-masalah tertentu, tapi ingat, konsultasi itu kepada ahlinya. Dan ahli dalam hal ini juga memiliki kode etik, katakanlah dokter. Dokter apa misalnya? Dokter masalah yang sensitif. Ya, entah itu dokter kandungan atau dokter spesialis kelamin. Ya. Mungkin ada keluhan suami istri. Datang kepada ahlinya dan mereka sudah disumpah memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau seperti ini boleh diperbolehkan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Tapi kalau curhat kepada semua orang masalah-masalah intim, maka ini bukan pada tempatnya. Ini bukan sifat istri salihah. Jadi istri salihah benar-benar menjaga rahasia suami mereka. Taib, itu yang keempat atau yang ketiga. Kemudian yang keempat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara karakteristik wanita salihah, yaitu hendaknya dia menjaga penampilan di hadapan suaminya. Ya, menjaga penampilan di hadapan suaminya sehingga kalau suami melihat itu menyenangkan. Kalau suami memandang maka menyenangkan. Dalam hal ini kita bisa mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar." Maukah kau kuberitahu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki? Jadi maukah kalian tahu hal terbaik apakah yang dimiliki oleh seorang laki-laki? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'atus salihatu, di antaranya adalah istri yang salihah.
Iza nazara ilaiha sarrathu. Apabila suami melihat kepadanya, ini menyenangkan, membuat dia senang. Wa idza amaraha ata'athu. Dan apabila suami memerintahkan, maka istri mentaatinya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Dan apabila suami sedang gaib, suami sedang tidak ada di rumah, maka sang istri menjaga dirinya, menjaga diri dan menjaga kehormatan suaminya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini adalah hal yang terbaik yang dimiliki oleh seorang suami. Bukan kendaraan mewah, bukan rumah mewah, bukan jabatan yang mentereng, bukan kedudukan yang tinggi, bukan harta yang melimpah, tapi wanita salihah, istri yang salihah. Mengapa demikian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kalau kita cermati hadis ini sungguh luar biasa. Karena istri ini yang senantiasa mendampingi suami. Kalau istri itu salihah, maka akan setia dengan keadaan suami. Suaminya susah, didukung, dimotivasi, diberikan yaitu ketabahan, ya, agar senantiasa semangat, bukan malah ditinggalkan. Kalau suaminya sukses, maka istri pun juga mendapatkan kesuksesannya. Kalau suami salah, istri salehah mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau suami benar, maka istri salehah akan mendukung. Jadi apapun kondisi suami, istri salehah akan bisa menempatkan dirinya. Maka Nabi mengatakan inilah perbendaharaan terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Terlebih beliau menjelaskan di antaranya apabila dilihat menyenangkan, apabila diperintah mentaati, dan apabila suami sedang tidak ada maka dia menjaga diri. Ya. Nah, ini karakter wanita salehah yang menjadikan bidadari cemburu di surga. Betapa dia bisa benar-benar menyenangkan suaminya, tidak menyakitinya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikisahkan bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Qalat, wanita ini mengatakan, "Na'am." Qala, maka Rasulullah bertanya, "Kaifa antilah?" Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Qalat, wanita ini berkata, "Ma aluhu illa ma ajaztu anhu." Ya. Wanita ini berkata, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang memang tidak mampu. Artinya apa? Wanita ini berusaha untuk memenuhi hak-hak suaminya kecuali dalam perkara yang memang dia tidak mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Maka lihatlah bagaimana posisimu terhadap suami, bagaimana sikapmu terhadap suami, karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Ya, kalau kita sering mendengar al-jannatu tahta qadamai al-um, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, itu bagi seorang anak,
Namun bagi istri, surga itu ada di tangan suami. Ya, surga seorang istri atau neraka seorang istri tergantung bagaimana sikapnya terhadap suaminya. Kalau dia baik kepada suami, maka insya Allah ahlul jannah. Tapi kalau dia buruk kepada suami, maka hati-hati, waspada, jangan sampai menjadi ahli neraka. Nah, dalam hadis ini wanita ini memperhatikan hak suami. Ya, jadi tidak pernah mengurangi haknya. Termasuk diantaranya apa? Hak suami itu kalau dia sedang melihat istri, dia ingin agar menyenangkan. Nah, itu haknya suami. Ya. Dan menyenangkan tentu sesuai dengan kemampuan. Dalam hal ini kalau suami sudah memberikan kecukupan sehingga kita bisa memakai atau yaitu melakukan perawatan dan lain sebagainya yang bisa menyenangkan suami, maka wajib. Tapi kalau suami nggak mampu gimana? Ya perawatan seadanya, semampunya. Jangan marah sampai nyuruh saya tampil menarik tapi aku gak ditukokno iki. Nah, ini ya kurang bersyukur. Ya mungkin saja suaminya sedang tidak mampu, tapi kan masih bisa melakukan perkara-perkara yang disukai suami. Ya. Yang mungkin tidak memerlukan modal yang banyak. Tapi kalau suaminya minta yang tinggi sedangkan dia tidak memberikan, nah ini bagaimana, Bu? Hah? Ya bersabar. Sabar toh. Ojo sampean niki pengen aku kaya artis tapi gak ditukokno iki. Nah, salah. Ya sudah. Ya, simpen dalam hati. Ya Allah, suamiku iki cek kebacute misalnya gitu ya. Pengen saya tampil menarik tapi ya saya nggak dibandani misalkan gitu. Ya sudah sabar saja, tahan mulut kita. Ya. Jangan sampai menyakiti suami. Cukup kita yang sakit lalu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teorinya, Bu ya. Teori kalau nggak diingatkan ya nggak dilakukan. Sudah diingatkan saja kadang tidak dilakukan, apalagi nggak diingatkan. Nah, itu pentingnya ngaji. Apapun yang disampaikan kalau itu kebenaran diterima, perkara nanti diamalkan atau tidak ya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu ilmunya dan setidaknya barangkali pas kita sedang khilaf, oh iya ingat diingatkan. Ya bisa jadi apa meminimalisir. Ya. Biasanya berani ngomel-ngomel ke suami. Nah, sekarang karena mungkin sudah mendengarkan kajian, setidaknya apa menahan diri. Setidaknya ada perbaikan lah meskipun tidak 100%. Nah, itulah fungsi dari wadzakir dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian yang kelima, di antara karakteristik wanita salihah yaitu hendaknya dia tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah sunnah ketika suaminya di rumah. Ya. Jadi seorang wanita salihah tidak menyibukkan dengan melakukan ibadah sunnah apabila suaminya berada di rumah. Nabi SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. La yahillu, tidak halal, berarti haram bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di sisinya. Illa biiznihi, kecuali dengan seizinnya. Kecuali kalau suami mengizinkan.
Ma'asyar muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini bukan melarang istri untuk beribadah kepada Allah. Ya. Bahkan justru ini cara istri beribadah kepada Allah. Jadi sudah kita sampaikan, kalau itu perkara yang wajib, maka tentu kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat ketika sudah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun, haul, maka wajib kita dahulukan. Adapun kalau itu bukan perkara yang wajib, maka kita mendahulukan suami. Dan itu cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana cara kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mendahulukan suami dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Oleh karena itu Nabi SAW melarang wanita untuk puasa sunnah apabila ada suaminya, kecuali diizinkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya, barangkali si suami sedang pingin. Kalau puasa kan ini menghalangi keinginan, maka mendahulukan suami itu lebih utama daripada berpuasa sunnah. Ya, tapi kalau kita ingin ibadah dan suami mendukung, alhamdulillah. Mas saya ingin puasa besok, oh ya nggak apa-apa, silahkan, alhamdulillah. Tapi kalau suami tidak menghendaki, maka kita dahulukan kepentingan suami. Taib. Kemudian yang keenam, ya, di antara karakteristik istri salihah, yaitu hendaknya dia pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. Pandai-pandai bersyukur. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara penyebab wanita muslimah, wanita salihah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan suaminya. Pandai bersyukur. Kenapa? Karena wanita yang tidak pandai bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh suami, itu ternyata di antara sifat ahli neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa ra'aitu an-nara falam aral kal yaumi manzaran qad wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku pernah melihat neraka, dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan di hari itu. Ya, karena aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Qalu, mereka bertanya para sahabat, lima ya Rasulullah, mengapa mereka kebanyakan penghuni neraka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi kufrihin, karena kekufuran mereka. Karena kekufuran para wanita. Qila, Rasulullah ditanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Tidak, bukan karena kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan suami. Lalu Nabi SAW menjelaskan, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, seandainya engkau wahai suami berbuat baik kepada mereka sepanjang hidup, sepanjang waktu, thumma ra'at minka syai'an, lalu ada dalam suatu momen mereka, yaitu para wanita, istri, melihat sesuatu darimu yang tidak disukai,
ma ra'aitu minka khairan qad, maka dia akan berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan pada dirimu. Nah, ini perhatikan. Ya. Inilah kekufuran wanita terhadap suaminya. Kebaikan suami sepanjang waktu itu bisa hancur seketika dengan satu kesalahan yang mereka perbuat. Suamiku gak pernah berbuat baik sama saya. Gara-gara apa? Ya mungkin gara-gara satu momen gak dibelikan baju. Padahal baju di lemari penuh. Ya, suami saya pelit. Gara-gara ya mungkin gak dibelikan apa, ini dan itu. Inilah kekufuran wanita yang menjadi sebab mereka masuk neraka. Kebanyakan mereka masuk neraka, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami. Memang suami bukan malaikat yang punya salah, tapi coba kita bayangkan kebaikan mereka dibandingkan dengan mungkin kesalahan mereka. Itu pun kalau salah. Kalau ternyata kita yang salah, kalau ternyata kita yang keliru, ya pokoknya suami tetap salah. Ya ini bahaya. Jadi kebaikan suami tidak diakui, tapi keburukan suami satu saja ini sudah cukup untuk mencacat mereka. Yang dengan ini mungkin terjadi perceraian, perhara rumah tangga dan lain sebagainya. Ini termasuk di antara sebab. Jadi kufur terhadap kebaikan suami sehingga wanita atau istri tidak merasa mendapatkan kebaikan, akhirnya nuntut cerai gara-gara masalah sepele, gara-gara masalah sederhana. Ya, maka sadarilah wahai wanita muslimah, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka hendaknya kita memilih mana yang mau kita tempuh. Kalau kita ingin surga, maka banyak-banyak bersabar. Itu kuncinya. Ya, banyak-banyak bersabar. Ingat hidup kita sementara. Hidup kita tidak selama-lamanya. Penderitaan yang kita alami dibandingkan dengan kebaikan suami, tentu lebih banyak kebaikan. Kalau kita mau jujur. Ya, tentu lebih banyak kebaikan mereka, memberi nafkah kita, tempat tinggal kita, pakaian kita. Jika memang suami memenuhi kebutuhan, memenuhi kewajiban. Tapi kalau tidak, ini pembahasan lain. Yang kita bahas adalah suami yang ideal cukup memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun perkara-perkara yang lain, inilah kesempatan bagi kita untuk bersabar. Dan jangan sekali-kali kufur terhadap kenikmatan ini. Kufur terhadap pemberian suami dan kebaikan suami. Karena inilah yang menjadi sebab kebanyakan wanita penghuni neraka. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, ma'asyiral muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, insyaallah sampai jam 11 ya waktu kita. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Silakan jika ada yang mau disampaikan. Tidak ada? Jika tidak ada berarti bisa kita akhiri? Gimana? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, kurang apa? Kurang maksimal. Pengasuhan dan aktivitas harian. Ya. Itu merasa was-was, takut gitu. Ya. Itu bagaimana sikap kita terhadap keputusan suami merupakan hal itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi pertanyaannya, kalau suami menghendaki istri untuk tinggal bersama orang tua suami, sedangkan istri merasakan kurang maksimal dan kurang nyaman, lalu bagaimana sikap istri yang benar? Begitu ya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang sering terjadi. Yang pertama, idealnya. Ini kita bicara idealnya dan yang afdalnya. Hendaknya ketika seseorang sudah berumah tangga, maka hendaknya dia memiliki tempat tinggal sendiri. Enggak harus punya rumah. Kalau bisa ngontrak ya ngontrak, kalau bisanya cuma ngekos ya ngekos. Itu idealnya. Sehingga mereka akan tumbuh mandiri. Namun dalam keadaan tertentu bisa jadi ada pertimbangan lain. Yang masing-masing keluarga tentu berbeda-beda. Pertimbanganmu tetap di rumah ibumu apa? Kalau kita tanya kepada seorang suami, maka nggak bisa kita kebiah uyah, salah dan benar. Kita lihat dulu apa pertimbangannya. Kalau pertimbangan suami tepat, maka apapun yang dialami oleh istri, dampak apapun yang dialami oleh istri, jadikanlah ini sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau suami sudah tepat di dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi ini sudah mutlak, enggak bisa diganggu gugat. Misalkan apa? Misalkan ibunya sendirian. Enggak mungkin pisah. Sampai pun ngontrak atau ngekos di tempat yang berdekatan nggak mungkin. Ya, pokoknya segala alasan termentahkan, pilihan satu-satunya tinggal sama mertua. Maka istri dituntut untuk bersabar dan anggaplah ini cara untuk meraih keridhaan Allah. Karena suami kita masih punya ibu yang menjadi surganya. Dan seorang istri yang menolong suami untuk meraih surga tentu juga akan insya Allah menjadi ahli surga. Lalu gimana Ustaz, saya nggak maksimal? Ya sabar. Kalau suami mengeluh ya sampaikan, Mas, saya begini karena pilihan jenengan tinggal di sini. Saya bisa apa? Anak-anak, ya sampaikan juga. Ya ini pendidikan dari UT-nya Mas. Saya bisa apa? Saya sudah mendidik anak untuk seperti ini, tapi UT-nya pengen seperti ini. Ya kita yang sabar. Nah, ya. Jadi kalau emang itu pilihan suami, maka kita mengingatkan, tapi dengan cara yang baik. Jangan salah nih sampean ngomong tinggal nang kene. Nah ini nggak baik. Sakit hati suami. Sadarkan dengan bentuk yang baik, ya, komunikasi yang baik. Ini karena pilihan jenengan, saya ikut, saya ridho. Adapun anak kita seperti ini, ya saya sudah berusaha maksimal. Cuman kan ibu begini inginnya, ya monggo sampean sampaikan ke ibu. Sudah, itu selesai. Kalau anak kita katakanlah buruk, katakanlah tidak menjadi baik, kita sudah lepas tanggung jawab. Ya, kita sudah lepas tanggung jawab. Suami kita yang nanti akan bertanggung jawab. Tugas kita adalah mencari keridhaan suami.
Meskipun anak kita menjadi korban, meskipun anak kita menjadi korban, kita sudah berbuat maksimal. Lalu apa yang bisa kita buat? Ini kalau memang sudah menjadi pilihan suami. Tapi kalau kita masih bisa nego dan masih bisa memberi masukan, atau dengan orang lain kita sampaikan nasihat-nasihat, seharusnya tinggal itu pisah dengan orang tua. Walaupun orang tua ya ingin untuk kita bareng, tinggal bareng, ya mungkin bisa kita kunjungi berkala, atau kita bisa memilih tempat yang berdekatan, ya. Kalau semua itu bisa diupayakan, upayakan. Tapi kalau nggak bisa, maka seperti yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini banyak kasus di desa dekat klien saya, anak hasil perzinahan, maksudnya di luar nikah. Anak mereka menikah itu, istrinya itu si cewek ini menikah tapi pas masih hamil seperti itu. Nah, terus punya anak laki nomor 2, itu status anak yang nomor 2 itu seperti apa, Ustaz? Jadi pernikahan yang dilakukan saat hamil gitu ya. Kalau pertanyaannya anak yang kedua ini lebih mudah, Bu. Karena pertama yang lebih sulit. Memang ada perbedaan pendapat tentang hukum pernikahan tersebut. Anggaplah pernikahan itu enggak sah. Perhatikan ya. Anggaplah pernikahan itu tidak sah karena ada larangan. Dalam hal ini, maka solusi yang disebutkan oleh para ulama kita, satu, apa? Meminta pengesahan dari pihak yang berwenang. Ya. Jadi menurut aturan administratif, pernikahan itu sah karena ada saksi, ada wali, dan ada akad nikah. Ada mahar ya, saksi, wali, mahar, akad nikah komplit. Cuman pihak yang berwenang tidak tahu kalau si wanita sedang hamil. Itu saja masalahnya. Nah, ketika mereka sudah tahu kalau hamil menikah itu keliru, dan ada sebagian pendapat mengatakan tidak sah, maka mereka datang kepada pihak yang berwenang ketika sudah tobat ya, ketika sudah tahu hukumnya, meminta pengesahan. Dan wallahu a'lam bishawab, ya saya yakin pihak yang berwenang ya akan mengesahkan begitu saja. Artinya apa? Ya nggak mungkin disuruh nikah ulang. Katakanlah nih gampangnya, Pak, kemarin tuh anak saya mohon maaf lahir dalam menikah dalam kondisi hamil. Ini gimana statusnya? Kira-kira apa yang akan dijawab? Ya Allah alam, ya sudah kalau gitu pernikahan Anda sah menurut perundang-undangan negara kita. Ya kalau seperti itu sudah selesai masalahnya. Ya. Adapun anak yang kedua, anak yang berikutnya, ketika pernikahan ini sudah disahkan, otomatis menjadi sah. Yang sering jadi masalah itu anak yang pertama, ketika sudah dewasa, walinya ikut siapa? Kalau itu anak perempuan, ya. Maka kembali lagi, kalau pihak
pengadilan agama sudah mensahkan status pernikahan mereka, wallahu alam, maka kita tidak perlu ya istilahnya mempersulit. Kita tidak perlu mempersulit, maka kita cukupkan pengesahan dari pihak yang berwenang bahwa pernikahan ini sah, sehingga anak-anak mereka sah sebagai anak-anak dari kedua pasangan ini. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baik, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.